Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa atmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis bersama kitab Ma'alimus Sunnah juz yang ketiga karya Syekhuna Shalih Ahmad Asy-Syami hafizahullah taala. Shalih ini anaknya, Ahmad itu bapaknya. Ahmad Asy-Syami ini mufti di Doma di Syam. Kemudian anaknya Shalih Ahmad Asy-Syami tinggalnya di Saudi. Bapaknya sudah wafat rahimahullah ta'ala. Jadi ini ulama, putra ulama. Kalau tidak salah kita sudah sampai pada hadis 2941. Kalau salah silakan diralat. Bab yang keempat, babun nahyi, bab larangan an aniyati dhahabi, dari wadah emas, wal fiddati, dan perak. Maksudnya tidak boleh menggunakan wadah dari emas maupun perak untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan judul yang sebelumnya. Sebelumnya larangan sutra, itu khusus laki-laki. Larangan emas perhiasan, itu khusus laki-laki. Tapi untuk ini wadah emas perak haram baik laki-laki maupun perempuan. 2941 muttafaqun alaih, dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi, orang yang yashrabu minhu fi aniyatil fiddah, pada wadah perak, innama yujarjir, tiada lain dia itu menuangkan dengan suara, fi batnihi, di dalam perutnya, nar jahannam, neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa menggunakan wadah emas perak untuk makan minum adalah dosa besar karena diancam dengan neraka jahannam. Dosa besar diancam dengan salah satu dari 4 neraka, laknat Allah, murka Allah, atau hukuman had di dunia. Ini termasuk yang diancam neraka. Judulnya adalah emas perak, sementara hadisnya cuma mengatakan perak. Ternyata wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu riwayat Imam Muslim ada tambahan, man syariba, barang siapa yang minum, fi ina'in, dari wadah, min dhahabin, baik emas, au fiddatin, atau perak. Nah, berarti emas sama perak sama saja hukumnya, yaitu haram. Dan di sini Nabi mengatakan syariba, minum, ini maksudnya karena kebiasaannya digunakan untuk minum, tapi hukumnya berlaku untuk sahirul isti'mal, semua penggunaan. Jadi wadah emas digunakan untuk wadah pensil atau wadah pengotan dan sebagainya, sama saja. Celengan terbuat dari wadah emas, nggak boleh. Meskipun tidak untuk makan minum, tapi untuk wadah tabungan celengan, nggak boleh. Ini madhab jumhur, menyelisih mereka madhab zahiri yang mengatakan hanya larangannya untuk makan minum saja. Nah, kita punya kaidah ya. Ma kharaja makhrajal ghalib falaysa bihasrin. Sesuatu kata yang muncul karena kebiasaannya karena makan dan minum, maka disebutkan makan dan minum, maka itu bukan untuk membatasi makan minum saja. Ini kaidah. Berikutnya yang kelima, babun al-hilyatu, perhiasan, bi ghairi dzahabi, selain emas, wal fiddati, dan perak. Misalnya besi dan sebagainya. 2942 Bukhari, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Umamah berkata, laqad, sungguh-sungguh, fataha, telah memenangkan, al-futuha, beberapa kemenangan dalam perang. Qaumun, suatu kaum, maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak adalah hilyatu suyufihim, perhiasan untuk pedang-pedang mereka, adz-dzahaba, emas, walal fiddah, tidak pula perak.
Innama sesungguhnya tiada lain kanat adalah hilyatuhum perhiasan mereka itu ada al-alabi, kulit-kulit yang tidak disamak, wal anuk dan timah-timah, wal hadid dan besi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang-orang yang suka bergaya. Mereka punya pedang-pedang, ada perhiasannya, tapi bukan emas dan perak. Apakah ini berarti tidak boleh menggunakan perhiasan emas dan perak tersebut? Untuk perak boleh, Pak. Karena perak itu dihalalkan untuk laki-laki. Makanya para ulama ketika mensyarah hadis ini mereka mengatakan ini tidak menunjukkan haramnya perak, tetapi ini hanya menunjukkan zuhudnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhiasan pedang mereka tidak ada perak. Tapi seandainya dikasih perak gimana? Boleh. Laki-laki itu tidak bolehnya emas, tapi kalau perak boleh. Sehingga pedang dihiasi emas, dihiasi perak, silahkan. Kalau emas jangan. Berikutnya bab yang keenam, babun karahatu, dibencinya atau makruhnya mazada, apa yang lebih anil hajati, dari keperluan, minal asasi, dari perkakas rumah. Jadi jangan beli kalau tidak perlu. 2943 riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir, "Firasyun, satu kasur, lirajul, untuk seseorang, wa firasyun, dan satu kasur lagi, limraatihi, untuk istrinya." Kalau istrinya satu ya, kalau istrinya empat ya berarti empat kasur lagi. Wasalis, dan yang kasur yang ketiga, lidhaif, untuk tamu, jadi persiapan untuk tamu. Warrobi, dan kasur yang keempat, lisyaitan, untuk setan. Artinya apa? Apa yang lebih dari keperluan dan tidak digunakan untuk persiapan tamu, maka itu menjadi bagian setan. Dan ini tidak hanya kasur saja, Pak. Bantal, selimut, sama juga. Jadi kasur kita jumlahnya berapa? Sejumlah penghuni rumah kita. Kasur zaman dulu itu kecil-kecil, Pak. Sehingga satu orang ya satu kasur. Satu orang, tidak seperti yang sekarang gede-gede. Satu kasur bisa untuk 10 orang, 5 orang, kayak begitu. Nah, maka maksudnya itu adalah sesuai dengan keperluan. Perlunya berapa? Perlunya satu, beli satu. Perlunya 5, beli 5. Perlu 3, beli 3. Kalaupun lebih, lebihnya hanya boleh untuk persiapan tamu saja. Selain dari itu berarti bagian setan. Karena itu mari dihitung di dalam rumah kita, kalau ada kelebihan supaya tidak jadi bagian setan, maka disedekahkan. Kemarin saya dihubungi teman, ya. Itu ada bantal-bantal di pesantren tidak ada yang pakai karena santri udah dikasih bantal yang baru. Silakan disedekahkan kalau ada yang menerima, kata teman saya. Nah, itu fatwa berdasarkan hadis ini, ya. Jangan sampai ada sesuatu yang nganggur akhirnya menjadi bagian dari setan. Kemudian ketika saya baca hadis ini, Pak, satu kasur untuk seorang laki-laki, satu kasur lagi untuk istrinya. Berarti istri dan suami ini tidurnya tidak satu kasur. Nggih napa boten? Itu ketika saya baca hadis ini terbersit pendapat seperti itu. Maka kalau benar pendapat seperti itu saya senang sekali. Tapi kalau tidak benar, lah saya memang bukan ulama, Pak, sehingga tidak bisa menyimpulkan sendiri. Maka saya cari-cari lagi dalam kitab-kitab, barangkali ada ulama yang menjelaskan, ternyata ketemu, Pak. Ada kitab namanya Kashfu Al-Mushkil, karyanya Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan hadis ini mengisyaratkan bahwasanya tidur suami istri itu tidak seperti yang rata-rata dilakukan oleh orang-orang awam, kata beliau, yaitu satu kasur untuk berdua. Jadi tidurnya sendiri-sendiri. Kenapa? Kata beliau, karena kalau tidur bareng terus, kadang-kadang terganggu. Misalnya suaminya sukanya ngorok, geraji, krok, krok, krak, krek. Nah, istrinya tidur malah terganggu, mau ngorok terus. Atau misalnya lagi istrinya suka ngiler, cas. Nah, suaminya melihat, ayo ngiler, nah, akhirnya jadi benci. Jadi kata Ibnu Jauzi itu adalah kumpulnya suami istri dalam kondisi yang menyenangkan. Sudah persiapan baru kumpul. Nah, kalau tidak perlu kumpul ya berarti sendiri-sendiri.
Alhamdulillah ternyata penjelasan Ibnu Jauzi seperti yang terbersit dalam benak saya ketika membaca hadis ini. Dan memang kalau kondisi saya memang tidur itu biasanya di tanah, Pak, sehingga di lantai, sehingga tidak sering apa namanya satu kamar dengan istri sesuai dengan hadis ini. Nah, kalau di sini beliau mengatakan di dalam footnote-nya ya, seandainya manusia melazimi apa yang ada dalam hadis mulia ini di dalam masalah kasur dan selain kasur, jadi hukumnya tidak hanya kasur saja, maka mereka sudah menyempurnakan untuk diri mereka harta-harta mereka. Jadi kalau kita beli itu ngirit sesuai dengan kebutuhan, harta kita akan utuh, Pak, atau masih ada sisa, tidak terbuang uang kita yang banyak. Sehingga kalau kita perlu-perlu maka uang masih ada. Nah, kebanyakan orang itu uangnya sudah habis gara-gara membeli sesuatu yang tidak perlu. Belum bisa beli mobil, kemudian ngeredit mobil. Ngapain ngeredit mobil begitu? Memang beli mobil wajib? Kan tidak kan? Apakah kita pergi ke sana kemari itu harus pakai mobil? Kan tidak. Pakai motor kan juga bisa. Wah panas, meskipun panas tapi kan tetap bisa. Wah kena hujan, kan bisa pakai mantol. Jadi nggak harus beli mobil. Sehingga kalau memang tidak ada duitnya, jangan gaya, nggak usah beli. Nanti suatu saat kalau Allah sudah kasih rezeki, beli silakan sesuai dengan keperluan. Jadi tidak perlu kredit, tidak perlu membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Beliau mengatakan wala waffaru al-masahat fi buyutihim. Dan mereka pasti akan menyempurnakan tempat-tempat yang longgar dalam rumah mereka. Jadi kalau tidak banyak barang, rumah kita jadi longgar. Banyak barang akhirnya rumah kita ketek sehingga susah sendiri. Tikus di sana di mari, kemudian banyak binatang-binatang itu gara-gara kita membeli apa yang tidak kita perlukan. Coba sebulan ini kita berusaha ora tuku apa-apa kecuali diperlukan sangat. Bisa nggak, Pak? Dicoba ya. Jadi uang betul-betul dijaga, apapun kalau memang tidak perlu nggak usah beli. Pengen rasa dituku. Ya. Karena pengen itu berarti bukan perlu. Perlu dengan pengen beda. Ya. Pengen itu belum tentu perlu. Tapi kalau perlu maka kita beli tidak ada masalah. Meskipun mahal nggak apa-apa. Yang penting kita memang perlu. Berikutnya babun ittikhadu memakai atau mengambil ya al-anmati tirai-tirai 2944 muttafaqun alaih dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hal lakum apakah bagi kalian min anmatin dari tirai anmat. Qultu saya mengatakan wa anna dari mana yakunu lana ada bagi kita al-anmat tirai yang mewah ya. Qala beliau mengatakan amma ketahuilah innahu sesungguhnya dia itu sayakunu lakum akan ada bagi kalian al-anmat tirai anmat. Fa ana aqulu laha maka saya pun berkata kepada istri saya yakni imra'atahu yaitu kepada istrinya akhiri mundurkan anni dari saya anmatoki tirai-tirai anmatmu ini. Jadi tirainya dilepas saja. Fatakulu maka istri saya menjawab, alam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sudah bersabda, innaha satakunu lakumul amwat al-anmat. Sesungguhnya akan muncul bagi kalian tirai-tirai anmat fa'adauha maka saya pun meninggalkan istri saya alias membiarkan memakai anmat. Ini menunjukkan bahwasanya tirai yang indah, yang ada curaiannya itu tidak ada masalah karena Nabi hanya menginformasikan dan beliau tidak melarang. Di masa Nabi belum ada orang pakai tirai yang indah-indah, yang ada curaiannya. Tapi beliau mengatakan suatu saat nanti kalian akan mengalami masa di mana kalian kaya-kaya, kemudian tirainya indah-indah. Kemudian di bagian bawah ya, dijelaskan oleh beliau apa itu kata-kata anmat. Itu jamak dari 6 dan dia itu adalah ziharatul firas, bagian luar dari kasur. Kalau bahasa kita sekarang ya spray. Dan juga bisa digunakan untuk makna yang lain, yaitu bisatun latif, permadani yang lembut, lahu khamlun yang punya juntayan, yuj'alu 'alal haudaj yang ditaruh di atas pelana. Waqad yuj'alu dan kadang-kadang juga dibuat sitron sebagai tirai.
Nah, maka pilih salah satu maknanya, nggak ada masalah. Kalau saya memilih makna tirai tadi, karena untuk menunjukkan kemewahan hidup, ya seseorang itu di rumahnya ada tirai yang mewah, yang ada juntaiannya tadi, yang ada khomlun, yang ada apa? Juntaiannya. Kalau orang yang miskin kan tirainya cuma kain biasa, Pak. Kain dipotong atau sarung dipotong, ditiraikan nih, ala kadar, pokoknya tertutup nih. Orang-orang kaya kan tidak ya, tirainya pasti kain yang istimewa, yang berbeda dengan kain biasanya. Dan dari sini diambil pelajaran bahwasanya apa-apa yang akan muncul, termasuk juga tanda-tanda kiamat, itu tidak menimbulkan hukum apa-apa. Rasulullah mengatakan akan muncul anmat, berarti hukumnya tidak boleh. Enggak. Hukumnya tergantung apa yang ada pada yang disabdakan Nabi tadi. Jadi bergantung dengan dalil yang lain. Misalnya, Rasulullah bersabda, termasuk tanda kiamat adalah seseorang putus hubungan dengan kerabatnya. Apakah itu menunjukkan haram? Hadis itu sendiri tidak menunjukkan haram. Tapi yang menunjukkan haram adalah hadis yang lain. Jangan putus kerabat. Jadi intinya tanda kiamat maupun apapun yang akan terjadi itu tidak menunjukkan hukum sama sekali. Asyratus sa'ah la ta'khudhu ahkaman. Ya, tidak menunjukkan hukum sama sekali. Atau la yu'khadhu minha ahkamun. 2945 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fawajada, maka beliau dapati ala babiha pada pintunya sitron, satu tirai. Falam yadkhul, maka beliau tidak mau masuk. Qala wa qallama, dan jarang, karena adalah Nabi yadkhulu, masuk, illa, kecuali pada biha, beliau memulai dengan rumahnya Fatimah. Jadi kebiasaan Nabi kalau safar kemudian pulang ke rumah itu setelah berada di masjid itu masuk ke rumah Fatimah. Kalau sudah Fatimah baru istri-istri yang lain. Jadi mendahulukan apa? Anaknya daripada istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini saya dapatkan dalam satu hadis dhaif secara jelas tetapi sahih maknanya. Karena idza qadima min safarin, kalau Nabi datang dari safar beliau memulai di masjid dulu, lalu salat 2 rakaat, lalu yang kedua adalah rumah Fatimah, lalu baru mendatangi istri-istrinya. Ini sangat jelas ya. Tapi riwayat ini riwayat Tabarani, derajatnya dhaif, dhaif sangatnya karena sahih sesuai hadis yang kita baca ini. Jadi semakin lama kita baca hadis, itu semakin banyak hadis-hadis yang dhaif kita temukan maknanya sahih, Pak. Sehingga dulu ketika membaca hadis ini, saya belum tahu ada hadis sahih yang menguatkannya, belum tahu. Kapan tahunya? Ya pas baca kitabnya guru kita Syekh Saleh Asy-Syami. Nah, maka teruslah membaca ilmu, akan bertambah ya ilmu kita dengan sebab membaca tersebut. Faja'a Aliun, maka datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fara'aha, lalu melihat Fatimah muhtammah, sedih. Faqala, maka dia berkata, malaki, kenapa kamu? Qalat, dia menjawab, ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tadi datang ilayya, kepada saya, falam yadkhul, lalu tidak mau masuk. Fa'atahu Aliun, maka Ali datang kepada Nabi radhiyallahu anhu, lalu berkata, ya Rasulullah, inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah, ishtadda 'alaiha, susah baginya, annaka ji'taha, bahwasanya engkau datang kepada Fatimah, falam tadkhul 'alaiha, lalu kamu tidak masuk padanya. Qala, beliau menjawab, wa ma ana wad dunya, apa urusan saya dengan dunia? Enggak ada urusannya. Sehingga kalau ada dunia di rumah Fatimah, saya enggak mau masuk. Fatimah menghiasi rumahnya dengan dunia, enggak mau masuk saya. Wa ma ana warraqmu, apa urusan saya dengan raqam? Raqam itu adalah lukisan-lukisan pada kain. Jadi tirai misalnya ada lukisan-lukisannya, ada corak-coraknya. Apa urusan saya dengan kayak begitu? Fadhahaba ila Fatimah, maka Ali pergi kepada Fatimah, fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kabarkan dengan sabda Nabi tadi. Faqalat, dia mengatakan, qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada Rasul, ma ya'muruni bihi, apa yang beliau perintahkan saya terhadap tirai tadi. Qala, beliau mengatakan, qul laha,
katakanlah kepada Fatimah, fal tursil, maka adalah dia mengirim bihi tirai tersebut ila bani fulan, kepada bani fulan, orang yang miskin yang membutuhkan tirai. Kamu nggak usah. Loh, memang Fatimah apa tidak miskin? Fatimah sebenarnya juga hidup miskin, Pak. Tapi maksudnya Rasul adalah keluarga Nabi itu jangan bermewah-mewah. Memang bermewah-mewah itu tidak sampai haram ya. Tapi maksudnya Nabi, untuk keluarga Nabi, hingga hilangkan dunia. Pergi dari dunia, singkirkan dunia. Jadi kalau ada uang di rumah, segera disedekahkan. Ada tirai yang indah di rumah, kasihkan orang yang lebih membutuhkan. Pakai tirai biasa saja, kain biasa saja. Masya Allah. Jadi ini didikan beliau kepada ahlul bait, keluarga beliau, maka seperti itu. Maka kalau kita lihat sebagian ahlul bait atau para habaib di masa sekarang ya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tapi ya tidak sampai haram ya. Kalau betul-betul cinta Nabi, maka tidak bermewah-mewah seperti itu mestinya. Zada fi riwayatin, dalam diri beliau menambahkan dalam satu riwayat, wakana, dan adalah dia itu sitra, satu tirai, mausyian, yang bergambar. Hadis ini sahih. Ada lagi contoh selain tirai, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian istri Nabi memakai siwar atau gelang. Kemudian ditegur, apakah mau kamu pakai gelang dari api? Saya lupa kata kuncinya. Malah munculnya sawar, nama orang. Jadi intinya, ini. Ini bukan yang keluarga Nabi ya. Yang saya masukkan yang dipakai oleh keluarga Nabi. Apakah waktu itu istri Nabi ataukah waktu itu adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk melepas gelang emas. Padahal gelang emas itu halal, tidak ada masalah untuk perempuan. Tapi untuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang beliau mendidik yang lebih bagus lagi, yaitu meninggalkan perhiasan-perhiasan seperti itu. Berikutnya babun ittikhadu, mengambil wasaili, wasilah-wasilah, perantara-perantara as-salamati, keselamatan, fil biyuti, di dalam rumah-rumah. Misalnya kita masang CCTV, misalnya kita masang bel rumah, misalnya kita pasang kaca jendela riben supaya bisa melihat orang yang di luar. Nah, itu membuat perantara-perantara keselamatan. Apakah disyariatkan seperti itu atau itu menjauhi tawakal seperti itu? Nah, jawabannya hadis 2946 ini. Muttafaqun alaih, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana, jika adalah junhul laili, awal gelapnya malam. Au qala, atau Nabi mengatakan, ini rawinya ragu-ragu, amsaitum, kalian masuk waktu sore. Nah, berarti apa? Awal malam tadi. Fakuffu, maka tahanlah sibyanakum, anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian. Fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan-setan tantasiru, menyebar hina idzin, pada waktu itu. Fa idza dhahaba, kalau sudah lenyap, sa'atun, satu waktu, minal laili, dari waktu malam, fahulluhum, maka lepaslah mereka, boleh keluar rumah. Fa'aghliqu, maka kuncilah al-abwaba, pintu-pintu, wadhkuru smallah, dan sebutlah nama Allah, yaitu membaca bismillah. Fa inna syayatina, karena sesungguhnya setan itu la yaftahu, tidak membuka baban mughlaqa, pintu yang dikunci. Wa auku, dan ikatlah kirabakum, girbah-girbah kalian, wadah air, tutupnya di atas diikat. Wadhkuru smallah, dan bacalah bismillah. Wa khammiru, dan tutupilah aniyatakum, wadah-wadah kalian, ya, gelas, piring yang masih ada isinya. Wadhkuru smallahi, dan bacalah bismillah. Walau, meskipun anta'rudu, bahwasanya kalian itu melintangkan alaiha, di atas wadah tadi, syai'an, sesuatu,
kayu atau pensil atau garpu atau sendok. Wa atfi'u dan padamkanlah masabihakum, lampu-lampu kalian, maksudnya lampu dari api. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk mencari aman dengan cara melakukan sebab-sebabnya. Contohnya adalah memadamkan lampu api apabila kita mau tidur. Karena kalau tidak dipadamkan, pas kita tidur, kemudian lampu apinya ini jatuh ke tanah, kemudian menyebar ke karpet dan sebagainya, terjadi kebakaran. Maka ini adalah menunjukkan mengambil perantara-perantara keselamatan itu tidak melenyapkan tawakal. Ini namanya ikhtiar. Tawakal itu diperintahkan, ikhtiar juga diperintahkan. Sehingga salah kalau seseorang mengatakan saya tawakal tapi dia tidak melakukan ikhtiar sama sekali. Seseorang safar tanpa membawa bekal, kemudian di tengah perjalanan butuh makan minta-minta, itu nggak boleh. Silahkan bawa bekal. Jadi perjalanan safar butuh bekal berapa? Disiapkan. Kalau memang persiapannya tidak cukup, nah dihitung. Kira-kira nanti sampai tengah perjalanan kalau habis bekalnya mau melakukan apa. Boleh kalau dia memperhitungkan seperti itu, nggak ada masalah ya. Misalnya habis bekal ya berarti cari bekerja dulu di sana. Kalau sudah dapat uang, nah lanjutkan lagi safarnya. Tapi kalau tanpa bekal maka dilarang, ini termasuk dari meninggalkan ikhtiar. Kemudian tadi saya mengatakan bahwasanya masabih itu adalah lampu dari api. Dari mana taunya? Karena dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalah tersebut tadrimu, yaitu membakar. Wa innal fuwaisiqah, sesungguhnya tikus, tudrimul baita, membakar rumah, ala ahlihi, kepada penghuninya, yaitu dengan sebab lampu-lampu yang tidak dipadamkan tadi. Nah, lampu kita sekarang ini nggak bisa Pak digunakan oleh tikus untuk membakar, nggak bisa. Itu lampu zaman dulu, tindir ini. Nah, sehingga oleh tikus ini subuhnya diambil, ditarik. Udah ditarik, akhirnya terjadi kebakaran. Karena subuhnya tadi kemudian mengenai karpet dan sebagainya. Maka kalau ada orang mengatakan matikan lampu ketika tidur sesuai dalil hadis Nabi atfi'u masabihakum, ini tidak tepat. Kalau dia mengatakan matikan lampu itu lebih sehat untuk mata kita, istirahatnya bisa total, silahkan. Tapi kalau mengatakan itu sunnah Nabi, ini dalilnya nggak tepat. Karena tidak bisa kita mengkiaskan antara lampu dengan api. Mengkiaskan yang tidak sama itu namanya qiyasun ma'al farid. Menyamakan sesuatu padahal beda. Beda. Lampu tidak terbakar, tapi kalau api maka bisa membakar yang sebelah. Karena itu silahkan hidupkan lampu atau matikan lampu sesuai kondisi. Kalau banyak nyamuknya, saya sarankan lampunya dihidupkan. Karena nyamuknya kalau dimatikan lampunya semakin banyak, semakin meruntel. Tapi kalau tidak banyak nyamuk, silakan dimatikan. Istirahat 4 jam, satu malam 4 jam sudah cukup insyaallah ta'ala. Dengan gelap gulita seperti itu, istirahatnya lebih sempurna. Kemudian ini dalil bahwasanya kalau sudah azan maghrib, maka anak-anak kecil jangan dilepas keluar rumah. Kalau di masjid nggak ada masalah. Tapi kalau berkeliaran di luar rumah, main-main, nggak boleh. Ini dalilnya ya. Idza kana junhul lail, awal gelapnya malam, ya pas maghrib itu. Azan maghrib, semua anak dimasukkan rumah. Karena setan bertebaran. Kenapa khusus anak kecil? Karena anak kecil itu dua. Dia belum bisa baca wirid, sehingga tidak punya penjagaan. Kalaupun sudah bisa, namanya anak kecil, kadang-kadang dilatih untuk baca wirid pagi sore masih keteteran. Orang sudah dewasa, udah lama ngaji, insya Allah pasti pagi sore punya wirid. Yang kedua, anak kecil itu kadang-kadang bawa najis, Pak. Dia pipis, kemudian belum bisa cawe secara sempurna, maka pipisnya itu masih nempel di celananya. Nah, najis-najis seperti itu menyebabkan setan mudah untuk mengganggu. Dia tidak punya wirid pagi sore sehingga mudah diganggu oleh setan. Nah, sehingga ini rahasianya kenapa hanya untuk
sibyan, anak kecil ya. Kalau yang sudah dewasa silahkan keluar, nggak ada masalah. Kalau sudah selesai salat Isya, anak-anak kecil mau main-main, nggak ada masalah. Aman insyaallah taala. Tapi dari adzan maghrib sampai Isya, masukkan anak-anak di dalam rumah kita. Berikutnya bab yang ke-9, al-muhafadzah, menjaga alal auladi, terhadap anak-anak indal ghurub, ketika tenggelam matahari. Ini sama dengan hadis sebelumnya sama ya. 2947 riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tursilu, jangan kalian melepas fawashiyakum. Fawashi itu adalah harta kita yang menyebar ya, seperti ternak dan sebagainya, ayam dan sebagainya. Jangan dilepas. Wasibyanakum, juga anak-anak kecil kalian, idza ghabatis syamsu, apabila tenggelam matahari. Hatta, sehingga tadhhaba, lenyaplah fahmatul isya. Fahmah ada di bawah, yaitu kegelapan waktu isya. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan itu tanba'itsu, bangkit, yaitu menyebar, idza ghabatis syamsu, jika tenggelam matahari, hatta tadhhaba, sehingga lenyaplah fahmatul isya, kegelapan waktu isya. Nah, maka antara maghrib sampai isya jangan dilepas anak-anak di luar rumah. Kalau di masjid nggak apa-apa ya, untuk TPA di masjid, pengajian di masjid, sholat di masjid, silahkan. Ya. Tapi kalau di luar rumah, maka nanti dikhawatirkan akan diganggu oleh setan. Kemudian di bawah disebutkan fawashi, itu adalah kal ibil, seperti onta, wal ghanam, dan kambing. Kenapa disebut fasyiyah? Itu karena tafshu, dia itu tersebar, watan tasir, dan tersebar fil ardi, di muka bumi. Jadi fasya sama dengan intasyara. Berikutnya bab yang ke-10, babun itfa'un nar, memadamkan api in the naum, ketika tidur. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. 2948 muttafaqun alaih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukun nar, jangan kalian tinggalkan api, fi biyutikum, di rumah-rumah kalian, hina tanamun, ketika kalian tidur. Nah, jelas sekali kan kalimatnya, an-nar itu api ya. Maka masobih, lampu-lampu tadi maksudnya lampu dari api. Karena hadis satu sangat dengan yang lain saling menjelaskan. 2949 muttafaqun alaih, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ihtaraqa, terbakar, baitun, satu rumah, bil Madinah, di Madinah, ala ahlihi, terhadap keluarganya, minal lail, di waktu malam. Fahudditsa, maka diceritakan, bisya'nihim, terhadap urusan mereka itu, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahudditsan nabiyyu bisya'nihim, gitu kan ya. Qala, beliau bersabda, inna, sesungguhnya, hadhihi nara, api ini, innama hiya, sesungguhnya tiada lain dia itu, aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Fa idza nimtum, kalau kalian tidur, fa'atfi'uha, maka padamkanlah api itu, angkum, dari kalian. Dan saya pernah mengalami, Pak, mati lampu oglangan. Akhirnya oleh pemilik rumah, karena waktu itu saya di rumah orang, bukan di rumah ayah saya. Masih kecil waktu itu ya. Dinyalakan lampu yang ada apanya, kacanya itu apa namanya? Itu ya, lampu yang ada kacanya itu namanya. Kemudian kita dibiarkan tidur. Lampu masih menyala, apinya masih menyala. Kemudian itu sebenarnya tidak sesuai sunnah. Meskipun sudah ada kacanya, tapi kalau dijatuhkan oleh tikus kan bisa mengguling, akhirnya terbakar. Nah, waktu itu kita kan nggak tahu hadis ini, masih anak-anak. Kemudian setelah kita tidur, ketika kita bangun subuh, itu semua wajah kita itu penuh dengan hitam-hitam, Pak. Ini ternyata dia mengeluarkan api, lama-lama kan habis minyaknya itu, akhirnya keluar asap hitam. Seluruh ruangan penuh dengan hitam. Jadi semua kita itu wajahnya hitam. Jadi mantorotnya ternyata ada dua. Ya. Bisa terbakar, bisa juga terkena asapnya. Nah, maka mestinya dimatikan. Bab yang ke-11, babun fi juludi, tentang kulit-kulit an-numuri, macan-macan, wasibai, dan binatang-binatang buas yang lain. 2950 dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkabu, janganlah kalian itu menunggangi, al-khazza,
sutra, walan nimara, tidak pula macam-macam. Dalam lafal Ibnu Majah, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang an rukubi, dari menunggangi, an numuri, macam-macam. Menunggangi sutra itu maksudnya duduk di atas sutra. Jadi maksudnya jangan kalian itu duduk di atas sutra. Jangan kalian itu menunggangi kuda dilapisi dengan sutra. Jangan duduk di atas kursi dilapisi dengan sutra. Adapun larangan naik singa atau macan, ini maksudnya apa? Silahkan dilihat di footnote-nya. Beliau mengatakan, rukubun numur, yang dimaksud menunggangi macan, maksudnya anjuludiha, duduk di atas kulit-kulitnya, mulqatan, yang ditaruh ala suraji, di atas pelana-pelana. Jadi kita naik kuda, kemudian dikasih pelana, di atasnya pelana ditaruh kulit macan, nggak boleh. Itu tafsiran dari beliau. Tapi saya menemukan dua tafsiran, Pak. Tafsiran pertama sesuai tafsiran beliau. Tafsiran kedua adalah ruku bin numur, menunggangi macan, ya menunggangi betul-betul. Seperti kita nunggang kuda. Nunggang kuda boleh, nunggang keledai boleh, nunggangi gajah boleh, tapi nunggangi macan tidak. Kenapa? Karena macan itu banyak motorotnya. Bisa jadi pas dia lapar kita tunggangi malah menyerang kepada orang yang di depannya. Atau motorot-motorot yang lain. Atau menyerupai orang-orang jahat ya, yang mereka menunggangi macan. Nah, maka tidak diperkenankan. Ini dua makna bisa kita terima, tapi memang lebih dekatnya adalah makna yang pertama, karena di sini disandingkan dengan al-fazza, yaitu sutra. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya hukum duduk, menduduki itu sama dengan memakai. Laki-laki kan tidak boleh pakai sutra. Ternyata duduk pun tidak boleh, Pak. Saya tidak pakai sutra, tapi cuma duduk di atasnya. Sama, hukumnya sama. Al-hukmur rukubi hukmul libasi. Hukum duduk sama dengan memakai. Berbeda kalau memegang, nggak apa-apa. Dia ada cincin emas, saya pegang, nggak apa-apa. Saya pakai, nggak boleh. Ada sutra, saya pegang, saya bawa, nggak apa-apa. Saya pakai, saya duduki, nggak boleh. Jadi kalau di atas tangan, halal. Di bawah pantat, haram. Kok bisa gitu? Ya itulah Islam. Pokoknya ada hukum seperti ini, manut saja. Meskipun sepertinya nggak masuk akal kan. Kenapa kalau di atas boleh, di bawah nggak boleh? Kan sama-sama nggak pakai gitu. Nah udah, terima saja hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus apa yang disampaikan Nabi kita bisa menemukan penalarannya. Ya, pokoknya ada sabda beliau, terima. 12 babun naumi, bab tidur ala sathin, di atas sotoh atap, ghairi muhajjarin, yang tidak dikasih pagar, yang tidak dipagari. 2951 dari Ali bin Sya'ban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata, barang siapa yang bermalam, ala dhahri baitin, di atas punggungnya rumah, atap rumah, laisa lahu hijarun, tidak ada baginya itu pembatas, faqad bari'at minhu dhimmah, maka sungguh telah terlepas darinya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Zimmah ini maksudnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gini, setiap orang itu Allah menjamin memberikan perlindungan kepadanya. Sampai kapan perlindungan itu? Sampai datangnya ajal. Kalau sudah datangnya ajal, maka perlindungan berarti sudah selesai. Jadi kadang-kadang kita itu naik motor, yang lainnya tertabrak, kita enggak. Itu karena dilindungi. Nabrak tapi nggak sampai mati, nggak sampai luka, hanya motornya yang lecet-lecet. Nah, itu karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya nggak dalam Quran? Ada. Yahfazunahu. Yahfazunahu min amrillah. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu, manusia memiliki, mu'aqibatun, penjaga dari depannya, min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah,
Yang mereka itu menjaga manusia tersebut dari amrullah. Nah, di sini ada dua tafsiran nanti. Silahkan dilihat tafsirannya. Nah, kalau kita itu melakukan sesuatu yang meninggalkan ikhtiar, maka berarti kita sudah melenyapkan perlindungan dari Allah. Mestinya kita itu dilindungi oleh Allah, tapi gara-gara kita tidak mau melakukan ikhtiar, akhirnya perlindungan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur di atas atap, padahal atapnya tidak ada tepinya, tidak ada apa, pagernya. Akhirnya kita bisa jatuh ketika tidur, karena orang tidur kan nggak merasa ya, kalau dia bergelimpang ke sana kemari. Nah, itu salah dia sendiri. Kenapa tidur di tempat yang bahaya seperti itu? Itu berarti kamu mencabut perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertulis hijarun pakai roh ya. Dalam Jami'us Shaghir tertulis hijabun, itu adalah salah. Karena sesuai penjelasan para ulama ini pakai roh. Berikutnya babu sa'atil majlis, bab luasnya majlis. 2952 dari Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i, termasuk dari bahagianya seorang hamba adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Saleh itu definisinya adalah orang yang menegakkan atau melakukan kewajiban-kewajiban kepada Khalik dan makhluk, kepada Allah dan kepada makhluk. Itu disebut saleh. Yang kedua, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Yang ketiga, wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Luas ini tidak harus besar, tapi maksudnya terasa nyaman bagi penghuninya. Kenapa luas tidak diartikan besar, luas? Karena ternyata Rasulullah rumahnya kecil. Beliau punya 9 istri, tidak ada satupun dari 9 istri itu rumahnya besar, enggak ada. Cuma 2 lokal, lokal satu untuk tidur, lokal satu lagi untuk tamu. Untuk tidur ada atapnya, yang untuk tamu tidak ada atapnya. Yang untuk tidur disebut baitun, yang untuk tamu disebut hujratun. Ya, dalam hadis-hadis nanti akan kita temukan istilah tersebut. Nah, rumah Nabi tidak lebar, tidak besar, sehingga wasi di sini maksudnya apa? Terasa luas untuk penghuninya, meskipun kecil. Banyak orang yang rumahnya luas, besar, tetapi dia tidak saadah, tidak bahagia. Kenapa? Yaitu karena apa? Terasa sempit gara-gara tingkah dia sendiri dalam rumah tadi. Maka rumah kita meskipun kecil supaya terasa luas itu gimana, Pak? Ada kuncinya, Pak. Dalam Sunan Darimi, la yattasi'u. Bukan sabda Nabi, tapi perkataan Abu Hurairah, tapi bisa dijadikan dalil karena ini masalah gaib. Innal baita la yattasi' ala ahli. Sesungguhnya rumah itu meluas bagi penghuninya. Maksudnya meluas, terasa luas, terasa nyaman. Meskipun kecil rumahnya sebenarnya. Dihadiri oleh malaikat, disingkiri oleh setan, banyak kebaikannya karena dibacakan padanya Al-Quran. Nah, maka kalau rumah kita kok nggak merasa nyaman, silahkan diperbanyak baca Al-Quran. Pagi baca Quran, siang baca Quran, sore baca Quran. Setiap selesai salat 5 waktu pulang baca Quran. Insya Allah terasa nyaman rumahnya. Ini riwayat dari ini. Kemudian di sini Nabi hanya menyebutkan 3, tapi dalam hadis yang lain beliau sebutkan 4. Kurang 1 kira-kira apa? Al-mar'atu as-solihah. Istri yang solihah. Sehingga kalau panjenengan sudah punya istri solehah, tetangganya baik, kendaraannya nyaman, tidak macet-macet, kemudian rumahnya terasa nyaman, nah udah bahagianya udah sempurna. Berarti kalau sudah sempurna, nggak perlu cari bahagia yang lain, rasa mikir bojo meneh. Wis sempurna kan tadi. Berikutnya, babu nadzafatil buyut, bab bersihnya rumah-rumah. Nah, ternyata supaya kita nyaman, merasa luas itu perlu dibersihkan, Pak. Sebenarnya rumah kita mungkin luas, tapi kita terasa sempit. Kenapa? Barangnya berantakan. Itu salah kita sendiri. Coba dibersihkan. Ini hadisnya 2953. Dari Saleh bin Abi Hasan dia mengatakan, saya mendengar Sa'id bin Musayyab berkata,
Innallaha sesungguhnya Allah thayyib maha baik, yuhibbut thayyib menyukai yang baik, nadhifun maha bersih, yuhibbun nadhafah menyukai kebersihan. Untuk kata-kata nadhifun yuhibbun nadhafah ini sengaja saya taruh di dalam dua kurung untuk tanda bahwa saya belum menemukan hadis yang sahih untuk kata-kata ini. Selain dari yang saya taruh dalam kurung ini, semuanya sahih. Karena kita temukan dalam hadis yang lain. Karimun Allah mulia, yuhibbul karam. Karimun dermawan, yuhibbul karam. Mencintai kedermawanan. Jawadun dermawan, yuhibbul juda. Mencintai kedermawanan. Sama maknanya. Berarti untuk mubalaghah. Fanadzifu maka bersihkanlah. Urahu qala. Saya mengira dia mengatakan afniyatakum. Halaman-halaman rumah kalian. Wala tashabbahu jangan menyerupai bil Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kenapa? Nah, kita temukan dalam hadis yang lain. Ternyata orang-orang Yahudi itu kebunnya atau apa namanya halaman rumahnya itu halaman yang paling busuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tayyibu sahatikum, bersihkanlah halaman rumah kalian." Karena sesungguhnya antanas sahati paling busuknya halaman rumah itu adalah halaman rumahnya orang-orang Yahudi. Riwayat Tabarani derajatnya hasan. Nah, maka dilarang menyerupai Yahudi. Ya. Jadi sampah segera dikumpulkan, segera dimasukkan di tong sampah. Jangan dibiarkan tergeletak di dalam rumah. Jadi begitu udah penuh wadah sampah rumah segera keluarkan. Penuh keluarkan, penuh keluarkan. Jangan nunggu nanti saja, malam sekalian, tambah penuh lagi nanti. Udah penuh, udah keluarkan. Kalau dalam plastik, plastiknya penuh, udah keluarkan. Ganti plastik yang baru lagi. Qala fadzakartu maka saya menyebutkan dzalika hadis itu li Muhajir bin Mismar. Maka dia mengatakan telah menceritakan kepada saya Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semisal itu juga. Hanya saja beliau bersabda nadhifu bersihkanlah afniyatakum halaman-halaman rumah kalian. Kata beliau hadis ini dhaif kecuali perkataan innallaha jawadun. Selain itu maka tidak sahih. Tapi saya tidak setuju dengan tulisan ini. Saya tuh setujunya adalah yang dhaif cuma bagian nadhifun yuhibbun nadhafa. Karena innallaha ta'ala thayyibun ini kita temukan dalam hadis arba'in nomor 10. Allahu karimun yuhibbul karam kita temukan dalam Jami'us Shaghir sahih. Kemudian nadhifu afniyatakum kita temukan riwayat Tabarani tadi sahih. Nah, sehingga semuanya sahih kecuali bagian nadhifun yuhibbun nadhafa. Apakah semua di situ sama? Kalau di kitab saya kan begini, dhaifun illa qaluhu innallaha jawad. Semuanya sama. Kalau beda silahkan dibaca ya. Kalau sama, ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya semuanya sahih selain bagian innallaha nadhif. Maka untuk yang innallaha nadhif karena tidak sahih jangan dipakai dalil ya. Sehingga jangan kasih nama anak Abdun Nadhif. Hambanya Allah yang Maha Nadhif, jangan. Malah kasih nama anak Nadhif, anak yang bersih, enggak apa-apa ya. Tapi Abdun Nadhif, hambanya yang bersih, maka belum kita temukan hadis yang sahih dalam bab ini. Kita tambah satu hadis lagi. Bab 15, babu man ba'adara, orang yang menjual rumah falyashtari maka adalah dia membeli mithlaha semisalnya. Jadi jangan jual rumah kemudian beli mobil karena itu bukan yang semisal. 29454 dari Sa'id bin Hurayth dia mengatakan saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man ba'adaron barang siapa yang menjual rumah au aqaran atau tanah falam yaj'al thamanahu lalu tidak menjadikan uangnya tadi fi mithlihi pada yang semisalnya karena qaminan adalah pantas alla yubaraka fi bahwasanya tidak diberkahi di dalamnya. Panjenengan punya rumah, pengen mobil, rumah dijual, akhirnya beli mobil, nggak berkah. Akhirnya ngontrak ke sana kemari, nggak punya rumah, kemudian mobilnya mogok, rusak, mumet, akhirnya malah apa? Susah sendiri, nggak bisa bayar apa kontrakannya, nggak bisa bayar bengkelnya. Udah nggak usah macem-macem.
Punya rumah, alhamdulillah, nggak usah dijual gara-gara pengen beli sesuatu. Kalau menjual rumah, maka beli yang semisalnya rumah yang lain. Kalau sudah punya rumah yang lain, tambah isinya, tambah pucuk nggak apa-apa. Tetapi hadis ini saya jujur ya, kata beliau sahih, tetapi dalam kitab Zawaid dikatakan dhaif. Artinya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Dan saya meneliti, ternyata memang ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Yang mendhaifkan karena ada rawi bernama Ismail bin Ibrahim, sama dengan nama Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Didhaifkan oleh Imam Bukhari. Didhaifkan juga oleh pentahqiq Sunan Darimi, tapi dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Nah, guru kita Syekh Shalih Asy-Syami, beliau mensahihkan ini, mungkin beliau mengikuti fatwanya Syekhul Albani, atau memang beliau pakar hadis, saya nggak tahu ya. Kalau kepakaran beliau dalam bab apa saya nggak ngerti. Kalau dalam pengumpulan hadis memang beliau sangat pakar sekali. Itu kalau takhrij hadis, wallahu a'lam bishawab. Sehingga hadis ini masih diperselisihkan derajatnya, ya, tidak sepakat apakah sahih ataukah dhaif. Ini yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.